Drawing Piala AFF 2022 telah dilakukan pada Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 di Bangkok, Thailand. Timnas Indonesia menempati grup A. 23 Desember 2022 laga dimulai. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan ada perubahan di ajang FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Kurakau. Ya, perubahan itu batal digelar di Jakarta International Stadium atau JIS dan laga Timnas Indonesia dipindah ke Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Timnas Indonesia memang telah merencanakan akan menjalani 2 laga FIFA Matchday melawan Kurakau. Tim asuhan Sintayong ini direncanakan menghadapi Kurakau pada 24 September dan laga kedua 27 September 2022. Untuk pertandingan ini awalnya direncanakan bakal berlangsung di Jakarta International Stadium dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung. Namun tersanyar laga uji coba skuad Garuda melawan tim berperingkat 84 itu pindah lokasi. PSSI memastikan untuk laga FIFA Matchday ini berubah haluan ke Pakansari dan Bandung. Kepastian ini diungkapkan Ketum PSSI setelah rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 1 bulan 9 tahun 2022. Saat ditanya alasan pindah stadion dari JIS ke Pakansari apa pertimbangannya, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan bahwa dari awal tidak ada rencana main di JIS. Padahal beberapa waktu lalu, akhir Agustus 2022, PSSI menyebutkan dengan jelas direncanakan main di JIS dan Bandung. Namun saat ini pernyataan PSSI berbeda dan mengaku tak ada rencana main di JIS. Terkait pertimbangan main di Pakansari, tentu saja soal animo supporter yang diprediksi bakal dihadiri banyak supporter. Lebih lanjut, Timnas Indonesia memang direncanakan melawan Kurakau di laga FIFA Matchday ini dengan harapan bisa meningkatkan peringkat merah putih. Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati peringkat 155 dunia di FIFA Matchday. Oleh karena itu, apabila mendapatkan hasil positif melawan Kurakau, diharapkan bisa membuat ranking Timnas menanjak ke atas. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah melakukan undian Piala AFF 2022 di Thailand pada 30 Agustus 2022. Hasilnya menempatkan Timnas Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang laga kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste di grup A. Sementara grup B ditempati oleh Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Piala AFF 2022 ini akan kembali menggunakan format pada edisi 2018. Pada babak penyisihan, setiap tim akan memainkan 4 pertandingan, 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas akan lolos ke semifinal. Pertandingan semifinal akan dilangsungkan dalam 2 leg. Sementara partai final juga akan dimainkan dalam 2 leg pada 13 Januari dan 16 Januari 2023. Thailand kali ini berstatus sebagai juara bertahan. Mereka meraih gelar juara Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Timnas Indonesia di final dengan agregat 6-2. Adapun jadwal pertandingan Piala AFF 2022 telah dirilis melalui media sosial Piala AFF pada Kamis tanggal 1 bulan 9 tahun 2022. Timnas Indonesia akan memulai pertandingan grup A dengan menjamu Kamboja pada 23 Desember 2022. Setelah tim itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Timor Leste, Brunei Darussalam pada 26 Desember 2022. Lalu, Timnas Indonesia menjamu Thailand pada 29 Desember 2022. Terakhir, Timnas Indonesia bertandang ke Filipina pada 2 Januari 2022. Perjuangan Timnas Indonesia untuk jadi juara Piala AFF 2022 bakal semakin berat usai adanya perubahan format baru pada turnamen tersebut. Dalam pengundian tersebut, Piala AFF 2022 dibagi dalam 5 pot berdasarkan peringkat FIFA per Juli 2022. Hasil pengundian tersebut, Timnas Indonesia kembali dalam grup neraka bersama juara bertahan Thailand. Satu lawan lagi yang membayangi adalah Filipina. 2 lawan Timnas Indonesia lainnya di grup A Piala AFF 2022 adalah Kamboja dan pemenang
playoff antara Brunei Darussalam melawan Timur Leste. Pada edisi kali ini, Piala AFF akan diselenggarakan pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 atau sesaat setelah selesainya ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun, untuk lolos ke babak semifinal, timnas Indonesia butuh perjuangan yang berat tentu saja. Pasalnya, Piala AFF 2022 bakal kembali mengadopsi format sebelumnya yang pernah dipakai pada edisi 2018. Seperti yang diketahui pada edisi 2018, setiap tim peserta punya kewajiban untuk tampil 2 kali, kandang dan tandang di fase grup. Hal ini agar persaingan menuju kelolosan di babak semifinal Piala AFF semakin menarik. Banyak atensi penonton. Tentu saja dalam format fase grup yang baru tersebut, timnas Indonesia dibayangi sejarah buruk. Pada edisi 2018, timnas Indonesia yang baru saja ditinggalkan oleh Luis Milla langsung digantikan oleh Bima Sakti pada turnamen tersebut. Dengan skuad yang hampir mirip dengan Asian Games 2018, timnas Indonesia tidak sanggup untuk bicara banyak pada turnamen tersebut. Tergabung bersama Singapura, Timur Leste, Thailand, dan Filipina, timnas Indonesia hanya mengantongi 1 kemenangan. Kemenangan tersebut diraih timnas Indonesia pada laga kandang melawan Timor Leste dengan skor 3-1. Sisanya timnas Indonesia harus menelan 2 kekalahan di laga tandang atas Thailand dan Singapura masing-masing dengan skor 2-4 dan 1-0. Bahkan Beto Gonçalves dan kawan-kawan waktu itu sudah dipastikan tersingkir pada laga ketiga usai kalah telak atas timnas Thailand. Lalu di laga penutup fase grup Piala AFF 2018, timnas Indonesia hanya bermain imbang tanpa gol melawan Filipina. Untuk babak semifinal dan final Piala AFF sendiri tetap dilaksanakan dengan format normal yang sudah diadopsi sejak edisi 2004. Pada fase tersebut, laga semifinal dan final dilangsungkan dengan sistem home and away. Sementara itu, dari sisi PSSI sendiri, ingin timnas Indonesia mampu membalaskan dendam kepada Thailand. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Piala AFF 2020 dijadwalkan terlaksana pada 20 Desember 2022 hingga 23 Januari 2023. Persaingan ketat juga bakal terjadi pada grup B. Pasalnya grup B dihuni oleh timnas Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos.